Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan berbagi dakwah tentang khasanah ilmu fikih. Islam bukan sekedar keyakinan atau agama. Islam adalah suatu peradaban yang bersumber dari Allah Ta'ala. Di antara cakupan peradaban adalah ilmu. Islam dalam hal ini memiliki khasanah keilmuan yang sangat banyak. Ilmu-ilmu ini juga senantiasa berkembang seiring dengan berkembang zaman. Salah satu unsur penting dalam Islam yang syarat akan khasanah keilmuan adalah fikih Islam. Sumber hukum Islam dalam kajian fikih Islam. Fikih Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan Al-Quran dan menerangkan maksud-maksudnya. As-Sunnah meliputi ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau atas ucapan atau perbuatan sahabat. Perkembangan fikih Islam. Tak kala zaman meniscayakan adanya perubahan, maka fikih pun tidak bisa menolaknya. Terlebih lagi dengan karakter dasar fikih yang elastis, dinamis, dan fleksibel, akan senantiasa menjadikan fikih itu berkembang seiring dengan perkembangan pola kehidupan manusia. Hal ini tidak akan terlepas dari makna fikih itu sendiri, yaitu sekumpulan syariat atau aturan yang diambil dari sumber-sumbernya untuk mewujudkan secara konkret dalam keadaan nyata manusia. Fikih kadangkala dipahami secara sempit, seolah-olah hanya mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya atau ibadah saja. Padahal fikih Islam merupakan sekumpulan syariat agama yang komplit dan sempurna. Syariat Islam mencakup setiap dimensi kehidupan manusia, dalam kehidupan pribadinya, kehidupan keluarga, bahkan masyarakat dan negara. Sebagaimana definisi fikih Islam menurut Mustafa Zarqo, yaitu sekumpulan hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis dalam Islam. Kemudian lebih lanjut beliau utarakan bahwa hukum-hukum yang dimaksud selain mencakup ibadah seperti sholat, syiham, dan sebagainya. Ia juga mencakup hukum kekeluargaan atau ahwal syakhsiyah, hukum terkait dengan muamalah, hukum kenegaraan, peradilan, dan juga adab. Begitu luasnya cakupan fikih Islam ini, maka banyak di antara ulama yang melakukan eksplorasi ijtihad yang begitu mendalam. Mereka juga menerangkan adanya perbedaan yang prinsipil antara aturan hidup atau syariat Islam dengan syariat agama yang lain serta undang-undang positif buatan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan fikih sepanjang sejarah hukum Islam oleh Mustafa Zarqo dibagi dalam beberapa periode. Pertama, periode Risalah, yaitu semasa hidup Rasulullah SAW. Kedua, periode Al-Khulafa Ar-Rasyidun, 4 khalifah besar atau utama sampai pertengahan abad pertama Hijriyah. Ketiga, dari pertengahan abad pertama Hijriyah sampai permulaan abad kedua Hijriyah. Keempat, dari awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah. Kelima, dari pertengahan abad keempat sampai jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad ke-7 Hijriyah. Keenam, dari pertengahan abad ke-7 sampai munculnya majalah Al-Hakam Al-Adliyah atau kodifikasi hukum perdata Islam di zaman Turki Utsmani atau Kerajaan Ottoman yang diundangkan tanggal 26 Sya'ban 1293. Dan terakhir ketujuh, sejak munculnya majalah Al-Hakam Al-Adliyah sampai pada zaman modern. Tantangan fikih Islam. Manakhotan menjelaskan bahwa dalam sejarahnya Islam mendapatkan serangan dari berbagai pemikiran atau juga disebut dengan Hizbul Fikri. Serangan-serangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keraguan dan keracuan dalam memahami Islam serta menyelewengkan dari kebenaran, baik pada masa dahulu ataupun sekarang. Pada masa dahulu, serangan yang ada berasal dari filsafat Yunani dan Persia. Keduanya berusaha memasukkan sesuatu yang baru dalam syariat Islam dengan menggelabui lewat permainan akal dan adu argumentasi. Mereka berupaya memadukan antara dian dengan filsafat lewat ilmu kalam, dengan memasukkan unsur-unsur asing ke dalam Islam dengan harapan syariat Islam tidak ada lagi murni. Akan tetapi, dengan izin Allah Azza wa Jalla, kejerihan akidah Islam dan usaha yang ikhlas daripada ulama dapat menggagalkan semuanya. Syariat Islam mendapatkan perlawanan dari yang lainnya.
baik dari dalam yaitu orang-orang munafik atau dari luar yaitu orang-orang kafir. Baik dari barat maupun dari komunis internasional, mereka memberikan keraguan kepada kaum muslim akan keautentikan syariat Islam. Mereka juga memberikan pemahaman kepada umat Islam bahwa syariat Islam telah usang dan tidak sesuai dengan zaman sekarang. Oleh karena itu, banyak posisi fikih Islam sebagai perwujudan kehidupan umat secara praktis dan mencakup kehidupan sosial masyarakat, tentu menjaga dan melindunginya dari serangan-serangan di atas tidak boleh dilalaikan. Di antara upayanya adalah mengembalikan syariat kepada sumber asalnya. Dengan mempelajari usaha-usaha pendahulu kita dalam membentuk dan mempertahankan syariat Islam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sekian penutup dari pidato ini. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.